peluangnya tidak cukup lebar karena pemain-pemain lama dalam politik Indonesia itu juga masih berkompetisi. Jadi kalaupun mereka ingin mengajukan dan ingin ikut terlibat dalam proses pemilu misalnya atau dalam proses kompetisi, ya mereka harus melakukan negosiasi dengan existing power ya yang saat ini sudah ada, dan itu memang mayoritas masih dikelola oleh kekuatan-kekuatan politisi yang tidak bisa dikategorikan sebagai muda. Tapi kalau kita bicara tentang kompetensi, sebenarnya ruang untuk berkompetisi itu sudah makin terbuka lebar. Ya, cuman memang powernya tidak sekuat dari pemain politik yang sudah lama. Gibran atau nama Diko tadi disebut, yaitu mungkin bisa berkompetisi untuk kompetisi politik lokal. Kalau nasional masih agak sulit. Yang di lokal pun dia juga masih harus berkompetisi dengan misalnya dengan pejabat daerah yang sudah lama berkarya di Jawa Tengah maupun di Kota Semarang. Kalau kita ngomongin kompetisi politik di Kota Semarang, dan itu cukup sulit untuk berkompetisi dengan kandidat-kandidat yang relatif sudah mapan. Saya kira di Jawa Tengah koalisi yang besar itu justru yang punya potensi untuk menang karena harus memperhatikan keragaman identitas politik ya yang ada di Jawa Tengah. Jadi misalnya politik Islam itu juga masih harus diakomodasi dan diperhitungkan bagi setiap kandidat yang ingin maju ke pemilihan apapun. Menurut saya kemungkinan mereka malah akan berkompetisi ya, tapi kalau untuk menyatukan saya kira agak riskan, walaupun mungkin elektabilitas di kalangan anak mudanya tinggi, tapi untuk secara proporsional kan anak muda itu 31-33%, itu suara besar, tapi itu bukan seluruhnya. Dan kita harus memperhatikan konstelasi politik yang sudah cukup mapan di Jawa Tengah, bahwa harus ada representasi dari kelompok nasionalis dan kelompok agama. Ini ada problem komunikasi antara pemimpin dan masyarakatnya. Problem komunikasi ini sebenarnya kalau kita lihat dari survei Aksara itu terjawab ketika pemimpin muda itu berkomunikasi lewat media sosial. Jadi ketika seorang pemimpin mampu berkomunikasi lewat media sosial, ternyata persoalan itu bisa lebih mudah terjawab, lebih mudah terselesaikan, lebih cepat terselesaikan. Nah ini yang kemudian menjadi menarik bagi kami di kota untuk mencoba menarik hasil Aksara ini untuk kemudian kita diskusikan bersama. Nah tadi yang disampaikan oleh Mas Adreno bahwa survei ini sebuah kajian ilmiah yang tidak bisa kemudian kita nafikan meskipun sampling, tetapi bahwa ini merupakan basis material pilihan anak muda sekarang Jawa Tengah ini. Ternyata dua figur teratas dari pasangan yang dipasangkan oleh Aksara itu ternyata mereka lebih nyaman dengan seperti itu. Dengan adanya media sosial, siapapun itu mampu berstatement, mampu berposisi, siapapun saya kira. Jadi misal ada anak muda yang kreatif, ada anak muda yang kemudian kritis terhadap kondisi lingkungan, kemudian itu menjadi viral, bukan tidak mungkin menjadi tokoh ke depan. Jadi sekarang anak muda dimudahkan dengan adanya media sosial yang sungguh masif. Ya medianya bisa lewat yang sekarang terkenal TikTok itu kalau kita sudah pernah ditonton produk kita katakanlah itu kan tidak mungkin nanti ketika kita posting lagi akan muncul di FYP ya misalnya FYP di akun-akun orang